Oke, kita mulai dari soal yang nomor satu. Ini mengenai sudut dari suatu segitiga. Perhatikan gambar di bawah. Nih, perhatikan nih. Di sini ada suatu segitiga AOC, ya. Ini A, di sini O, dan di sini C. Lalu ada COB, segitiga COB. Nah, kalau saya tuliskan di sini, segitiga AOC itu punya besaran derajat adalah 6x ditambah 4. 6x ditambah 4. Ya, ini adalah segitiga AOC. Yang punya besaran sudut itu 6x plus 4. Lalu ada segitiga COB. Segitiga ini artinya lambang segitiga ya. COB. Ini C, yang di sini O, di sini B. Artinya besaran sudut yang ini, yaitu 5x ditambah 9 derajat. 5x ditambah 9 derajat. Ini adalah sudut untuk dua segitiga. Nah, tapi dari gambar Hmm. ini, informasi yang paling penting itu adalah bahwa kita punya sudut siku-siku, yaitu ada A, O, dan B. Nih, ada A, ini ada O, dan ini ada B. Kenapa dia disebut sebagai segitiga siku-siku? Kok bukan segitiga ya? Sudut Hmm. siku-siku di sini, yaitu di sini ada tanda tegak lurus, garis tegak lurus. Makanya sudut dari AOB itu pasti siku-siku yaitu 90 derajat. Sudut AOB itu adalah 90 derajat. Karena dia merupakan sudut siku-siku ya. Jadi kalau kita punya gambar yang seperti ini, di sini itu titiknya A, di sini B, di sini C. Lalu ada gambar yang tegak lurus seperti ini, kotak. Ini menandakan sudutnya itu sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, kalau kita perhatikan ya dari gambar ini, sudut ini ditambah dengan sudut ini itu totalnya adalah 90 derajat. Ya, jadi sudut dari AOC yaitu yang ini ditambah dengan sudut COB yaitu yang ini, itu kalau kita jumlahkan totalnya adalah 90 derajat. Dengan kata lain, berarti 6x plus 4 ditambah 5x plus 9 itu harus sama dengan 90 derajat. Ya. Jadi di sini kita punya 6x ditambah 4 kemudian ditambah 5x plus 9 itu sama dengan 90 derajat. Dari sini, dari persamaan ini kita tinggal cari nilai x-nya. Tentukan Oh. nilai x. Nah, yang diminta oleh soal itu adalah besaran sudut AOC. AOC, berarti yang ini, yaitu 6x plus 4. X-nya ini yang harus kita cari tahu dulu berapa nilainya. Dari mana cara cari tahunya? Dari sini. Nih, menentukan nilai X yang tadi dengan menggunakan persamaan ini, yaitu penjumlahan dari dua sudut segitiga yang ada di sini 6x plus 4 dengan 5x plus 9 itu sama dengan sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Kira-kira kamu bisa nggak ngitung berapa nilai X dari persamaan yang di sini? 6x ditambah 4 ditambah 5x ditambah 9 sama dengan 90 derajat. Berapa kira-kira nilai X-nya itu? Allah. Bisa ngitung? Enggak, belum tahu. Ini tinggal dijumlahkan aja. Ini kan di sini ada 6x. 6x ditambah 4 itu kan nggak bisa kita jumlahkan ya.
karena di sini ada variabel X. Jadi yang ada variabel X itu kita jumlahkan dengan yang sejenis, yang sama-sama memuat variabel X, yaitu 5X. Jadi 6X di sini harus kita jumlahkan dengan 5X. Berapa itu? 6X Plus ditambah X. 5X, 11X. Kita tulis di bawah sini. 11X. Lalu di sini ada 4. 4 kita jumlahkan dengan 9. Berapa Hmm, nilainya? 13. 13 ya. Sama dengan ini 90. Nah, dari persamaan ini gimana cara menentukan nilai X-nya? Hmm, Ini tetap kita tulis 11X-nya. 13-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Otomatis menjadi negatif ya. Jadi 90 yang ini kita kurangi dengan 13 yang di sini. Karena di sini positif, kalau pindah ruas otomatis jadi negatif. Nah, dari sini berarti tinggal 11X sama dengan 90 dikurangi 13. Berapa itu? 90 dikurang 13 berapa? hmm. Dan aku mau Kenapa? ambil tisu dulu, ntar tisu. Oke, oke. Aja. Tujuh, Berapa itu? tujuh 90 tujuh, dikurangi 13? tujuh puluh tujuh, tadi 77. 77. Nah, jadi kita punya sekarang persamaan yang lebih simple. 11X sama dengan 77. Berarti X-nya berapa? Kemarin kan 11. Berarti X-nya itu adalah 77 dibagi dengan 11. Nah, 7. 11 di sini itu kan berupa bentuk perkalian dengan X. Sehingga kita pindah ke ruas kanan menjadi bentuk pembagian. Gitu ya. Enggak, 7. Nah, jadi X-nya sama dengan berapa ini? 7. 7. Jadi kita punya di sini nilai X-nya adalah 7 derajat ya. Nah, yang dicari oleh soal adalah besaran sudut AOC. AOC itu adalah yang ini. Nih, yang ini AOC. Di sini besarannya adalah 6X ditambah dengan 4 ya. 6X ditambah dengan 4. Nah, X-nya berapa tadi? 7. 7. Berarti tinggal kita kalikan aja. Kita ganti X yang di sini dengan 7. Berarti 6 dikali 7 ditambah 4. Berapa ini hasilnya? Bentar. 42, 4, 6, 46. 46. 42 ditambah 4 sama dengan 46 derajat ya. Berarti kesimpulannya adalah besaran sudut dari AOC ini adalah 46 derajat. Gitu ya, Arya ya, untuk soal yang nomor Ya. 1. Apakah ada pertanyaan? Enggak. Oke, kita coba lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di sini Sama lapangan. sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Di sekeliling lapangan akan dipasang lampu dengan jarak 4 meter. Berapa banyak lampu yang diperlukan? Nah, mengerjakan soal nomor 2 ini paling gampang kita gambarkan dulu aja lingkarannya. Lingkarannya kira-kira seperti inilah. Ya, anggap ini lingkaran yang sempurna.
Diameter itu apa? Diameter. Oh, kayak panjang, kayak Diameter itu dua bom kalinya ya. jari-jari ya. Di sini ada titik pusat, kemudian diameter itu dari lingkaran ke lingkaran yang sebelahnya. Nah, ini diameter nih. Berarti panjang dari sini ke sini itu adalah 56 meter. Nah, kemudian ternyata di sana itu akan dipasang di sekeliling ya. Di sekeliling dari lapangannya itu akan dipasang lampu dengan jaraknya itu 4 meter. Berarti nanti di sekeliling sini itu akan dipasang lampu nih. Katakanlah ini tuh lampu, ini lampu, ini lampu semuanya. Di mana jarak antar lampunya itu adalah 4 meter. Ya, di mana jarak antar lampunya itu adalah 4 meter. Nah, berapa banyak lampu yang dibutuhkan, yang harus dipasang di sekeliling lapangan? Ya, jika setiap lampu yang ada itu harus punya jarak 4 meter. Gimana cara ngerjain soal kayak gini? Cari kelilingnya dulu. Kayak harus cari kelilingnya. Ya, cari kelilingnya dulu. Gimana cara mencari keliling lingkaran? Belum belajar, kayak belum belajar aku. Apa? Belum pernah, belum pernah tahu, belum pernah belajar. Di sekolah belum ini ya, belum diajari mengenai keliling sama Belum, luas lingkaran. belum. Masih Belum. Oke. biasanya kayak Oke, saya tulis di sini ya. Keliling dari lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah pi dikali diameter. Nah, dikali diameter. Pi itu adalah nilai 22/7. Atau paling mudahnya itu pi itu adalah pembagian antara keliling dan diameter ya. Yang nilainya itu disepakati biasanya sama ilmuwan 22/7 untuk anak SD. 22/7. Lalu kita kalikan dengan diameter. Berapa tadi diameternya yang diketahui? 56 ya. 56. Berarti 22/7 dikali 56. Sehingga kelilingnya sama dengan berapa ini? 22/7 dikali 56. Berapa hmm, itu hasilnya kira-kira? Kalian hmm, 22/7 dikali 56. Paling gampang itu 56 dibagi 7 dulu. Baru dikali 22 hasilnya. Jangan dua puluh ya. dua dikali 56 langsung. Jangan. Agak susah itu nanti. Ya, dari 22/8, 22/8, eh, 7-nya jadi 1, 7, Ya, 7-nya jadi 1, 56-nya jadi 8. 8. Berarti 8 dikali 22. Gitu ya. Ya, Berapa itu hasilnya? 8 dikali 22. 100.006. 100 berapa? Benar. 176. 176. Oke, benar ya. Jadi ternyata keliling dari lingkaran itu yang dari lapangan yang berbentuk lingkaran itu adalah 176 meter. Nah, kemudian yang ditanya itu adalah berapa banyak lampu ya? Berapa banyak lampu? Oke, keliling itu kan sudah kita temukan nilainya 176. Artinya keliling itu adalah yang bagian luar ini dari lingkaran. Ini itu total panjangnya adalah 176 meter.
Kelilingnya itu 176 meter. Sedangkan di bagian keliling lapangan ini itu ada lampu yang dipasang. Yang masing-masing lampunya itu berjarak 4 meter. Berapa banyak lampu yang diperlukan? Apa kaitannya dengan keliling kalau kayak gini? Berarti banyak lampu yang diperlukan itu ya tinggal dibagi aja keliling ini dengan jarak antar lampunya 4 meter. Berarti nanti banyaknya lampu itu sama dengan keliling 176 dibagi dengan jarak antar lampunya yaitu 4 meter. Berapa ini hasilnya? 44. 176. Berapa? 44. 44 ya. 4, iya 44. Oke, jadi total itu ada 44 lampu. Nah, gitu ya. Cukup mudah untuk soal yang nomor 2. Ada pertanyaan, Arya? Enggak. Nggak ada ya. Oke, saya coba lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini itu diminta mencari nilai Y. Y ini berkaitan dengan sudut ya. Di sini kita punya 3 garis lurus. Yang pertama garis ini garis dari G, kemudian ada titik A, E, F, lalu ada garis yang ke atas, miring ke atas ke kanan, GB di sini, dan garis CD. Nah, garis H, HB dengan CD itu adalah garis yang saling sejajar ya. Sejajar, dia akan selalu sejajar. Artinya jarak antara garisnya itu selalu sama. Entah itu di sini dan di sini, di sini dan di sini, itu selalu sama ya. Nah, yang diminta oleh soal itu adalah nilai Y. Y itu adalah yang di sini. Nih, di sini ada 3Y nih. Y-nya berapa? Itu yang diminta. Y-nya itu berapa? Nah, gimana kira-kira menurut kamu cara mengerjakan soal ini? Kalau ada soal semacam ini. Kamu tahu nggak kalau garis lurus itu sudutnya berapa? Dari Eh, sini ke 100 sini. kan, 120. 180 ya. 80, 180. 80. Berarti kalau misalkan dari sini ke sini, berapa sudutnya? 180, 180 sudut. 180. Berarti di sini tuh 3Y, yang di sini berapa di sini sudutnya? Sama dengan yang ini ya, Eh, 102. Kenapa sama? Karena garis yang ini, HB ini, itu sejajar dengan garis CD. Dan sudut yang di sini itu sehadap dengan sudut yang ini. Berarti sudut yang di sini itu adalah 102 derajat. Berarti dari sini bisa kita gunakan penjumlahan dua buah sudut, yaitu 3Y ditambah 102 itu sama dengan 180. Ya, karena total dari kedua sudut ini membentuk garis lurus. Jadi gampangannya kita tinggal jumlahkan 3Y ditambah, ini ya 3Y ini ya, ditambah 102 itu sama dengan ini, 180 derajat. Nah, dari sini kira-kira Arya bisa nentuin nggak nilai Y-nya itu berapa? kalau 3 itu Nilai 78 derajat. apa? Oh Dibagi iya, 3. 3Y itu sama dengan 78. Berarti Y-nya berapa ini? Dibagi 3. Dibagi 3. Eh, nah, dibagi 3. Ya, 78 dibagi 3. 78 dibagi 3. Berapa itu?
26. 26 ya. Jadi Y itu adalah sudutnya 26 derajat. Gampang ya untuk soal yang nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga cukup gampang cara ngerjainnya. Jika 1 dibagi 3 pangkat min A sama dengan 27, maka nilai dari A adalah. Nah, di teori perpangkatan atau eksponen, kalau kita punya misalkan 1 dibagi 2 pangkat min 3, itu artinya sama aja dengan 2 pangkat 3. Ya, seperti ini. Atau bentuk lain, misal kita punya 2 dibagi 4 pangkat min 8, ini artinya itu 2 dikali 4 pangkat 8. Ya, ini konsep dalam eksponen. Atau yang lain, misalkan 1 dibagi 4 pangkat min B. Maka ini sama aja dengan 4 pangkat B. Ya, jadi 4 pangkat min B yang di bagian penyebut itu kita pindah ke bagian atas, ke bagian pembilang. Sehingga pangkatnya yang awalnya ada tanda negatif itu hilang, sehingga menjadi tandanya positif di sini. Nah, jadi 1 dibagi 3 pangkat min A, 1 dibagi 3 pangkat min A, itu sebenarnya sama aja dengan 3 pangkat A. A. 3 pangkat A ya. 3 pangkat A. Berarti ini bisa kita ganti dengan 3 pangkat A. 3 pangkat A sama dengan berapa? 27. Nah, kita punya persamaan yang ini. 3 pangkat A sama dengan 27. Berapa nilai A-nya? Itu yang diminta oleh soal. Nilai A-nya itu berapa? Gimana cara mengerjakan soal ini? Enggak. 27 ini kita ubah agar menjadi bentuk perpangkatan. 27 itu. Berarti 3 pangkat berapa kira-kira Arya? 27 itu. 27 itu kira-kira 3 pangkat berapa? Eh, apa ya? 3 pangkat 2 kah? 3 pangkat 2 apa 3 pangkat 3 atau 3 pangkat Eh, tiga pak, tiga pangkat dua. 3 pangkat Tiga 2. pangkat dua. Kalau 3 pangkat 2 itu kan artinya 3 dikali 3 Eh, yaitu 9. Kalau 3 pangkat 3 Masa? artinya 3 Tiga pangkat tiga. kali 3 dikali 3. 9 kali 3 27. Nah, berarti dua Ya, puluh tujuh ini pangkat adalah tiga, pangkat tiga. 3 pangkat 3. Nah, seperti ini ya. 3 pangkat 3. Berarti ini kan 3 juga di sini. Di sini pun juga 3. Nah, otomatis A-nya berapa? A-nya sama dengan 3 yang di sini. Tiga. Ya, berarti A-nya sama dengan 3. Ini jawaban untuk soal yang nomor 4. Gitu ya, Arya ya? Aku ya, Kak, aku mau ambil minum boleh nggak? Ya, boleh, silakan.